Ya, cuman yang saya lihat gini Pak, yang menjadi catatan saya, bisa tulis di Suara Merdeka kemarin, yaitu mendorong pertumbuhan berkualitas. Nah, yang menjadi catatan saya dan saya masih ngecek ini kenapa? Kenapa? Karena gini Pak, jadi perekonomiannya kita tumbuh, cuman dampaknya ke dalam misalnya terhadap penurunan pengangguran Pak, itu boleh dibilang nggak ada. Ya, walaupun secara TPT-nya itu dia turun 0,1%, tapi secara jumlah kita malah naik 10.000, Pak. Jadi itu apa namanya, misalnya TPT kita memang turun dari 5,96% menjadi 5,95%. Coba kalau kita lihat dari angka malah naik 10.000, Pak, yang menganggur itu. Kemudian di kemiskinan itu saya melihat juga dampaknya itu tidak terlalu besar, Pak. Ya, jadi setelah kita mencapai 10,8% ya di tingkat kemiskinan, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,41%. Tapi kemudian pada bulan Maret itu malah meningkat lagi. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi gambaran tentang keadaan Jawa Tengah di tahun 2022, terutama dari segi mengatasi pandemi COVID dan mengembalikan pemulihan ekonomi. Saat ini saya sudah bersama dengan pakar atau pengamat ekonomi dari Unika Sugih Pranata, yaitu Profesor Dr. Andreas Lako, SE, MSc. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Bapak. Ya, saya melihat tulisan-tulisan Profesor Lako juga beberapa presentasi yang saya diberi oleh teman-teman di Pemprov, ya. Nah, maka mungkin bisa dijelaskan ya, bagaimana gambaran kinerja perekonomian Jawa Tengah mulai dari tahun 2021 sekarang ini, ya. Sektor apa saja yang tetap bertahan dan tumbuh, dan sektor apa saja yang masih belum pulih. Silakan, Bro. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Ya, jadi kalau saya melihat perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021, ya paling tidak dari Januari sampai dengan September 2021, maka kita patut bersyukur bahwa perekonomian Jawa Tengah itu mulai pulih. Ya, jadi mulai pulih, yaitu kalau pada tahun 2020 kita dililit oleh COVID sehingga pertumbuhan ekonomi kita pada saat itu pada tahun lalu itu minus 2,65%. Ya, jadi penurunannya luar biasa dari 5,4% tahun 2019 menjadi minus. Jadi dari positif 5,4% menjadi minus 2,65%. Itu pukulan yang luar biasa. Jadi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi sendiri, tapi kemudian dampaknya misalnya pada kemiskinan, ya, kemudian lalu melonjak kembali, kemudian pada pengangguran yang juga melonjak kembali, pada kesenjangan sosial yang meningkat kembali, dan beberapa hal yang lain. Namun pada tahun 2021
Ya. paling tidak sudah selama 9 bulan, ya dari Januari sampai dengan September 2021, saya lihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan itu sudah meningkat kembali sekitar 150% kalau saya menghitung dari sisi kenaikan ya. Kenaikan itu yaitu tumbuh 2,44%. Ya, 2,4%. Nah, ini kita patut bersyukur bahwa kita mulai bertumbuh positif. Nah, kalau ditanya mengenai sektor-sektor apa ya yang kemudian pada tahun 2021 itu bertumbuh, saya melihat bahwa dari sisi permintaan misalnya, itu semua komponen permintaan, baik permintaan untuk konsumsi rumah tangga, kemudian permintaan untuk konsumsi pemerintah, kemudian permintaan untuk investasi, permintaan untuk ekspor dan impor, ya itu semuanya sudah positif kembali dibanding tahun 2020 yang semuanya minus. Nah, akibat dari meningkatnya permintaan, dari ekonomi dari permintaan, kemudian apakah ini bisa dipenuhi oleh sektor usaha atau dari sisi penawaran? Jawabnya iya. Jadi semua sektor usaha di Jawa Tengah itu kecuali ya pendidikan ya masih minus ya sekitar minus 0,11%. Kemudian juga dengan administrasi pemerintah minus sekitar 1% lebih. Tapi semua sektor-sektor yang lain itu telah bertumbuh positif kembali. Jadi misalnya sektor pertanian, industri pengolahan, kemudian perdagangan, konstruksi, dan semuanya itu sudah bertumbuh positif kembali. Jadi, nah berdasarkan dengan modal itu, maka mungkin perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 mungkin akan tumbuh sekitar 2,4 sampai dengan 2,5%. Kemungkinan ya, saya karena setiap di bulan keempat itu ada penurunan di Jawa Tengah ya. Jadi berdasarkan modal itu nanti mungkin pada tahun 2022 kemungkinan besar adalah ekonomi Jawa Tengah akan tumbuh lebih tinggi lagi, misalnya mungkin akan berkisar antara ya mungkin 3% sampai dengan 4%. Begitu Bapak. Baik, Prof. Jadi semua sektor tumbuh, tapi yang paling bagus apa, Prof? Ya, saya melihat ya tentu saja bahwa yang paling bagus itu sektor-sektor yang ini, Bapak, yang berkaitan dengan misalnya informasi dan telekomunikasi, kemudian sektor yang berkaitan dengan transportasi. Ya, kemudian saya melihat juga adalah ya hampir semua sektor itu mulai menggeliat kembali. Nah, sektor-sektor yang misalnya menyerap tenaga kerja yang besar, seperti misalnya pertanian, kemudian industri pengolahan, lalu perdagangan, itu juga sudah mulai tumbuh di atas 3%. 3%, ada yang 2% lebih. Jadi ada ini, Pak, ada optimisme bahwa perekonomian kita ke depan ini akan menjadi lebih baik. Kemudian nanti dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian terhadap penurunan kemiskinan, semoga akan menjadi lebih baik. Prof, sekarang kalau dilihat dari segi kewilayahan, ya, mana yang tumbuhnya paling menonjol? Saya melihat, Pak, nah ini ada problem, Pak, ya, dari sisi kewilayahan ini. Nah, wilayah-wilayah yang dekat dengan mungkin dekat dengan Jawa Barat ya, Pak, bangsanya Brebes, kemudian ya mungkin Purbalingga, lalu
ya Kebumen, Kebumen dan daerah-daerah di sana itu ya pertumbuhan ekonominya cukup baik ya, cukup bagus, Pak. Ya. Tapi di sana juga menyimpan masalah ya, misalnya kemiskinannya masih tinggi dan lain-lainnya, Pak. Kemudian juga ya sebaliknya, Pak, saya lihat juga dengan wilayah-wilayah yang dekat dengan Jawa Barat ya, Pak, dengan Jawa Timur, itu dari sisi pertumbuhan ekonominya sebenarnya jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus. Cuman kan kalau kita lihat kan harus juga kita lihat dengan dampaknya, Pak. Dampaknya terhadap misalnya penurunan kemiskinan tenaga kerja. Itu wilayah-wilayah yang mengarah ke dekat dengan perbatasan ya, perbatasan misalnya dengan Jawa Timur, dengan DIY. Itu pertumbuhan ekonominya memang agak lebih baik, cuman dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja itu kurang begitu maksimal. Nah, daerah-daerah yang mungkin lebih dekat dengan Semarang itu, Pak, yang ya misalnya Kabupaten Semarang, Salatiga dan lain-lain itu memang pertumbuhannya memang agak lebih baik. Walaupun pada tahun 2020 itu semuanya mengalami pertumbuhan yang minus, Pak. Jadi memang ternyata analis kewilayahan ini menarik. Tidak hanya kita bicara mengenai bagaimana pertumbuhan ekonominya, tapi seharusnya juga bagaimana dampaknya, Pak, terhadap misalnya kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain itu yang juga penting. Kalau dilihat dari pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini di Jawa Tengah, seberapa buruk dampaknya terhadap kemiskinan dan pengangguran tuh, Bro? Oh, sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya apa yang dialami oleh Jawa Tengah juga dialami oleh misalnya provinsi yang bebannya hampir sama ya, misalnya Jawa Timur dan Jawa Barat. Saya lihat ya ada hampir mirip-mirip, Pak, mirip-mirip. Nah, dampak cukup besar, Pak, ya, cukup besar misalnya pada dampak COVID misalnya terhadap perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 itu dari plus 5,4 menjadi minus 2,65 ya, Pak. Ini saya kira ini pertama kali setelah tahun 1998 ya, Pak, penurunannya ya, Pak, ya. Pertumbuhan minus. Kemudian ya syukur alhamdulillah pada tahun 2020 itu meskipun kita masih tertatih-tatih ya penerapan PPKM level ya, ada yang level 4, ada level 3 itu, tapi kemudian ekonomi Jawa Tengah pelan-pelan berlahan tuh mulai bergeliat kembali, Pak. Walaupun belum bisa kembali ke titik awal seperti tahun 2019, tapi dampaknya itu mulai berkurang, Pak. Sehingga kita lihat tadi bahwa pertumbuhan ekonominya itu mulai meningkat kembali ke 2,44% dengan inflasi sekitar 1,5%. Ini dampaknya baik, Pak. Cuman yang saya lihat gini, Pak, yang menjadi catatan saya tulis di Suara Merdeka kemarin, yaitu mendorong pertumbuhan berkualitas. Yang menjadi catatan saya dan saya masih ngecek ini kenapa? Karena gini, Pak, jadi perekonomiannya kita tumbuh, cuman dampaknya ke dalam misalnya terhadap penurunan pengangguran, Pak, itu boleh dibilang nggak ada. Ya, walaupun secara TPT-nya itu ya turun 0,1%, tapi secara jumlah kita malah naik 10.000, Pak. Jadi itu misalnya TPT kita memang turun dari 5,96% menjadi 5,95%. Coba kalau kita lihat dari angka malah naik 10.000, Pak, yang menganggur itu. Kemudian di kemiskinan itu saya melihat juga dampaknya itu tidak terlalu besar, Pak. Ya, jadi setelah kita mencapai 10,8% ya di tingkat kemiskinan, kemudian
pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,41%. Tapi kemudian pada bulan Maret itu malah meningkat lagi, yang menjadi lebih tinggi. Jadi dampaknya kepada penurunan kemiskinan itu enggak sebaik misalnya dari tahun 2015 sampai ke 2019. Itu yang saya memberi catatan bahwa pemerintah ke depan ini memang perlu lebih memperhatikan gitu. Memang saya lihat kayaknya gini, Bapak. Ya. Kayaknya karena tadi yang saya sampaikan tadi, selain sektor selain sektor pendidikan, sektor ini administrasi pemerintah itu malah tumbuhnya minus, Pak. Ini memang ironis. Ya ironis yaitu bahwa minus 1% lebih. Nah, kalau dari sisi pengeluaran pemerintah saja, kemudian mengalami penurunan, berarti daya dorongnya, daya dukungnya, daya pacunya berkaitan dengan aktivitas berekonomi kan jadi nggak begitu bagus. Nah, dampaknya kepada misalnya kemiskinan, pengangguran dan lain-lain kan nggak bisa bagus. Nah, ini barangkali menjadi perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk mengakselerasi pada tahun 2022. Prof, jadi berarti pemerintah ini baik provinsi maupun kabupaten kota banyak nyimpan duit gitu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi mungkin tidak, Pak. Ya. Jadi kalau saya melihat, karena energi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID ini kan luar biasa. Ya, jadi semua sektor-sektor yang lain itu diefisienkan, semuanya dialokasikan untuk penanganan COVID, apalagi penanganan yang bersifat darurat, misalnya terjadi gelombang kedua dan gelombang ketiga ya Bapak ya. Ini kan energi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan menjadi luar biasa. Nah, nampaknya energi itu tersita untuk penanganan COVID, sementara yang lain agak terabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua kan sebenarnya dampak dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu pemerintah secara budget, Pak, itu kan mengalami penurunan yang luar biasa. Ya, maka kemudian harus mengencangkan ikat pinggang dan lain-lain. Nah, ini yang juga mungkin berdampak mengapa pemerintah banyak ngomong, kita pikir dampaknya di pengeluaran pemerintah itu besar, ternyata enggak. Nah, ini barangkali ke depan ini mungkin menjadi pekerjaan yang serius. Nah, ternyata yang bukan mengakselerasi, mungkin mendisakselerasi atau ya itu malah ini, Pak, malah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintah, maksudnya pengeluaran pemerintah, Pak. Artinya bahwa pengeluaran pemerintah tidak cukup berperan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian gitu ya, Bro? Iya, karena mungkin tadi Pak, dukungan sumber daya itu nggak sebanyak pada tahun 2019, 2018 dan sebelumnya, Pak. Baik, Bro. Nah, sekarang kalau melihat 2022 dengan asumsi pandemi sudah mulai berkurang, berarti fiskal pemerintah mulai agak longgar untuk memfasilitasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya tidak melihat begitu, Bapak ya. Saya tetap mewanti-wanti kepada pemerintah bahwa tetap harus emergency plan, Pak. Jadi kalau menghadapi situasi darurat itu harus tetap dicadangkan dari awal, Pak. Dari awal. Contoh, ya kita kan nggak pernah mengira, Pak, misalnya kemudian
sehabis Lebaran, lalu kemudian meningkatnya luar biasa. Habis Natal tahun baru juga meningkat luar biasa. Nah ini yang mungkin saja akan terulang pada tahun 2022, Pak. Ya. Jadi tahun 2021 saya udah banti-banti dari awal, tapi nampaknya bilang enggak, kita sudah dari sisi positif, kan sudah mulai tren positif dan lain-lain. Nah tiba-tiba Kudus meledak, lalu semua di daerah di Jawa Tengah itu begitu. Nah saya kira di tahun 2022 tetap Pak, kondisi seperti itu harus dicadangkan, ya. Kemudian juga jadi saya kira kebijakan pemerintah misalnya menjelang liburan Natal ini lalu menaikkan level itu diharapkan juga nanti efektif dalam pelaksanaan. Jadi memang kita tidak boleh lalu berpikir mau segera seperti tahun kondisi normal, itu memang nggak bisa. Nah, dampak dari kemudian agak melambatnya pertumbuhan ekonomi ini tentu saja bahkan berdampak pada melambatnya pemasukan pajak, pemasukan lain juga, begitu pula alokasi dana transfer mungkin dari pemerintah pusat dan lain-lain ya Pak. Karena kalau provinsi sebesar Jawa Tengah itu mengalami konstruksi atau ya pertumbuhan yang kecil, Jawa Timur juga sama, Jawa Barat juga sama, ya berarti ya nasional ya juga sama juga Pak. Sehingga ya mungkin energi nasional yang diberikan kepada Jawa Tengah ya juga terbatas. Nah, bagaimana pemerintah provinsi dengan energi terbatas itu bisa hidup dan bagaimana memaksimalkan inovasi-inovasi untuk memaksimalkan pendapatan daerah dalam rangka untuk meningkatkan daya dorong dari pemerintah. Karena saya analisis mulai tahun 2020 Pak dan 2021 ini ternyata dari pemerintah itu malah justru tidak terlalu besar, Pak. Memang gerakan dari sektor dunia usaha, dari masyarakat itu yang justru paling penting, Pak. Tetapi secara umum bahwa kondisi diprediksi akan lebih baik tahun 2022. Ya Bapak, masuk akan prediksi, lebih baik. Seperti saya sampaikan tadi, kalau di 2021 kita mungkin akan tumbuh sekitar 2,35 sampai dengan 2,55 mungkin 2,5 mungkin. Nah di tahun 2021 saya hitung itu kalau kondisinya itu mulai akan lebih bagus, itu nanti mungkin kita akan tumbuh sekitar 2,9 sampai dengan 4%, Pak. Itu. Nah jadi ya mungkin dalam melakukan planning itu baik di korporasi dan lain-lain ya mungkin kondisi makronya akan bertumbuh seperti itu sehingga dalam rencana kerja misalnya tahunan 2022 itu sebaiknya ini optimis. Tetap saja bahwa faktor berkait dengan lingkungan makro ya yaitu misalnya kesehatan COVID dan kemudian juga lain-lain itu tetap diperhitungkan, Pak. Jadi tahun 2022 ya agak lebih cerah. Jadi agak lebih cerah dibanding tahun 2021. Tapi kita harapkan nanti tidak kembali seperti tahun 2020. Baik, Prof. Tetap dengan ketidakpastian terhadap pandemi COVID, ya itu yang masih tidak bisa diprediksi atau diperhitungkan. Nah, faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi, baik faktor selain COVID, baik faktor yang akan mendorong maupun faktor yang akan mengganggu? Ya Pak, kalau saya melihat berjalan yang 2021 kan kita sudah lebih baik. Cuman yang kita waspadai kan ini COVID ya. Jadi tahun 2022 COVID juga
tetap menjadi perhatian. Kemudian kalau kita lihat bahwa ternyata perekonomian Jawa Tengah itu Bapak, jadi semua sektor itu, saya sudah analisis semua sektor, apalagi sektor-sektor yang misalnya industri pengolahan yang menyerap tenaga juga banyak, perdagangan, pertanian, dan lain-lain itu ternyata bahan bakunya itu sebenarnya sekitar ini Pak, 50 sampai dengan 80% Pak. Itu kan masih tergantung juga pada impor Pak. Ya. Ya, jadi besar Pak, besar. Jadi kalau misalnya kondisi di luar negeri, di negara-negara mitra ekonomi Jateng itu kemudian bisa mengalami COVID, mengalami gejolak dan lain, itu berdampak pada Jawa Tengah Pak. Nah, yang kita lihat sampai dengan Oktober 2020 itu di negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Jawa Tengah itu kan ini Pak, dinamis Pak. Ya, dinamis tapi masih positif. Nah, kelihatannya adalah bahwa ekspornya juga membagus, impornya juga membagus, tapi selisih antara ekspor dan impor ini sedikit sekali Pak. Sedikit, mungkin sekitar sampai 1%, jadi net ekspornya itu sedikit lebih tinggi sedikit. Nah, itu sebabnya kenapa lalu penurunan misalnya tenaga kerja, lalu misalnya penurunan kemiskinan itu hanya kecil sekali, Pak. Jadi karena ini ada kondisi di 2022 kemungkinan besar bahwa ini akan terus berlangsung karena ini perekonomian Jawa Tengah ini Pak, ini sedang konsolidasi sebenarnya Pak. Jadi selain bukan lagi wait and see, tapi mulai actionnya itu kemudian hati-hati. Lalu kemudian kita yang tadinya mulai lebih besar ke impor, nah mulai impor mulai agak ditekan, ekspor saya lihat juga sudah mulai bagus. Nah diharapkan nanti tahun 2022 ini dunia usaha semakin bergairah, sehingga ekspornya semakin besar, lalu penyerapan tenaga kerja semakin bagus, lalu dampaknya kemiskinan juga semakin bagus. Kita harapkan jadi itu Bapak ya, jadi kondisi lingkungan makro Jawa Tengah, baik yang makro misalnya dengan provinsi-provinsi lain di sekitar maupun dengan negara-negara lain, itu tetap saja akan menjadi faktor yang mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah. Ya, kemudian juga saya lihat ini Pak, yang bagus investasi juga Bapak. Investasi itu kalau saya lihat adalah sampai dengan September kemarin sudah hampir 4% Bapak. Ini satu hal yang mengembirakan. Kalau investasi kan berarti kalau masuk atau dia mulai bergairah kembali, berarti di situ selain penciptaan nilai tambah ekonomi juga ini penyerapan tenaga kerja, Pak. Nah itu yang saya lihat mulai tumbuh bagus. Nah biasanya kalau investasinya meningkat, itu nanti akan memberi dampak sosial ekonominya bagus. Jadi semoga ini Pak 2022 walaupun memang kita masih jalan dengan hati-hati, belum bisa ekspansif, ya, tapi kondisi perekonomian Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah itu akan menjadi lebih baik. Prof, lalu apa yang disarankan kepada pemerintah dalam situasi semacam ini, kebijakan apa yang harus diambil? Saya gini Pak ya tentu saja Pak, kalau saya menganalisis ya sebenarnya gini Pak, kita bisa bertahan, strategi bertahan yang diterapkan tahun 2020 boleh bilang berhasil. Jadi yang saya lihat berhasilnya gini Pak, meskipun ekonomi kita kemudian misalnya minus, kemudian lalu bertumbuh positif, nah kemampuan pemerintah dan masyarakat dunia usaha menjaga kestabilan Pak, kestabilan sosial, kestabilan politik, ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh Pak, sehingga inflasi kita menjadi inflasi yang rendah Pak, mungkin di tahun 2021 mungkin sekitar 1,5–1,6%. Ya, jadi inflasi inilah yang membuat misalnya
walaupun ekonominya itu tidak terlalu bergairah bagus, tapi masyarakat tetap adem, Pak, tetap adem. Nah ini yang sebenarnya kondisi yang dibutuhkan. Jadi kalau saran saya begini Pak, peran dari pemerintah untuk menjaga kestabilan sosial, kestabilan keamanan, kestabilan politik itu tetap harus dijaga betul karena itu adalah kunci dari bergeraknya suatu aktivitas perekonomian sosial, aktivitas sosial dan ekonomi baik masyarakat maupun dunia usaha. Kemudian saya kira mungkin kalau kita mengandalkan kontribusi pemerintah dari sisi pengeluaran, ya memang ternyata kontribusi pemerintah itu tidak terlalu besar, Pak. Ya. Sehingga mungkin kita tidak bisa berharap banyak. Kita malah berharap banyak itu malah dari sisi ini, Pak. Melihatnya kembali dunia usaha, Pak. Ya, saya kira itu, Pak. Kalau saran saya adalah ya pemerintah menjaga betul di kestabilan, Pak. Keamanan, kestabilan sosial dan lain dan ini, Pak. Kalau bisa itu lalu tetap menjaga agar ini, jadi menyadarkan terus, jadi melakukan berbagai macam inovasi dan lain-lain itu untuk menjaga jangan sampai kemudian COVID ini bisa meledak kembali, meledak kembali sehingga masyarakat kemudian diliputi lagi ketakutan yang luar biasa. Jadi dorongan untuk agar ekonomi itu misalnya bertumbuh tinggi itu sebaiknya pada tahun 2022 ya jangan dulu, Pak. Ya. Itu, Pak. Jadi yang penting pemerintah menjaga ya situasinya supaya tetap kondusif. Kalau mengandalkan belanja pemerintah itu terlalu kecil untuk betul. Ya. Artinya bahwa masyarakat sendiri atau dunia usaha itu yang punya potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi, gitu ya, Prof ya. Betul. Nah, saya ada satu pertanyaan saja, ini pertanyaan mimpi menurut saya. Dulu kan sebelum COVID pernah ada cita-cita Jawa Tengah ingin tumbuh 7%. Ya, betul, itu betul. Masih mungkin nggak? Kalau masih mungkin kira-kira kapan itu, Prof? Kalau menurut saya gini, Pak, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. 7% itu tidak mungkin, Pak. Ini aja 2,4% aja kita sudah tetap berarti sudah berdarah-darah, Pak. Berbagai macam pelanggaran dan macam-macam keresahan dan lain-lain. Jadi saya kira yang perlu kita jaga itu bukan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berkualitas yang saya maksudkan itu adalah ya pertumbuhan ekonomi yang bisa menekan, berdampak pada penurunan kemiskinan. Ini saya lihat ini adalah satu anomali juga, Pak. Jadi biasanya kalau tadinya ekonomi tumbuh, kemiskinan nurun, Pak. Ini kalau saya lihat kok malah agak anomali nih, Pak. Kemudian lalu pertumbuhan ekonomi yang bisa menekan pengangguran. Saya lihat ini juga anomali juga, Pak. Tidak seperti yang dulu-dulu ya, Pak ya. Cuman kalau saya lihat ini juga ini, Pak, pertumbuhan ekonomi yang mempersempit kesenjangan, Pak. Ini terserah saya melihat kok nampaknya kok enggak ya. Kemudian juga yang lain lagi itu gini, Pak. Cuman yang positifnya gini, Pak. Ternyata indeks pembangunan manusia kita IPM di Jawa Tengah itu malah meningkat cukup besar, Pak. Ya, tahun 2021 itu meningkat cukup besar ya, dengan nasional ini menjadi selisih sangat sedikit. Jadi kalau nasional 72,26 ya, Pak. Berapa tuh? Kita 72,16, selisih sedikit. Dari banding dengan ini, Pak, maksudnya Pak Ganjar di awal itu kan selisih IPM-nya nasional dan Jawa Tengah kan jauh banget, Pak. Cukup besar. Sekarang menjadi sangat sempit. Nah, itu saya melihat dari sisi yang positif, Pak. Jadi saran saya, Pak, jadi memang mimpi untuk 7% mungkin enggak, Pak. Jangan sampai menjadi bahan tertawaan juga, Pak.
kita bermimpi terlalu tinggi. Tapi menurut saya bermimpilah yang realistis, yaitu bahwa ya mendorong perekonomian, tapi dari sisi lingkungan hidup bagus, dari sisi penyerapan tenaga kerjanya bagus, dari sisi penurunan kemiskinan bagus, dari sisi penurunan kesenjangan sosial, gitu Bapak ya. Karena sekarang ada kelihatan bahwa kesenjangan di Jawa Tengah mulai meningkat kembali nih Pak. Oh. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan ke depan. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Andreas Lago, SEMSI, pengamat pakar ekonomi dari Unika Sugya Pranata, yang telah memberi banyak gambaran tentang suasana perekonomian Jawa Tengah tahun 2022. Terima kasih, Prof. Ya. Matur nuwun Bapak. Ya, sukses. Ya, selamat juga optimis buat masyarakat Jawa Tengah, khususnya pendengar ini YouTube ini, ya tetap optimis di tahun 2022 dan ya perlu hati-hati.